الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat 38 dan setelahnya dari surah Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru", qul, katakanlah, yakni katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang kafir, musyrikin, kufar. Katakan, sampaikan kepada mereka, iyantahu yughfar lahu. Kalau mereka berhenti berlaku kufur, berhenti berlaku syirik, berhenti memerangi, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughfar lahu, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena al-Islam yajubbu ma qablahu wal hijratu tajubbu ma qablaha. Baik. Suatu ketika Amr bin Al-As ketika masuk Islam hendak menjabat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjulurkan tangannya. Maka Rasul pun menjulurkan tangannya untuk menjabat tangan. Secara tiba-tiba Amr menarik tangannya ulang sambil mengatakan, "Ashtaritu ya Rasulullah." Aku memberi syarat ya Rasulullah. Aku mau masuk Islam ini, aku mau memberi syarat. Kata Rasulullah, "Tashtaritu mada?" Engkau minta syarat apa? Kata Amr bin As, "Ayyu faradambi." Ya Rasulullah, aku memberi syarat bahwa aku masuk Islam, semua dosa dan kesalahanku yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia memberi syarat. Tanpa syarat itu sudah ada secara otomatis, tanpa meminta syarat. Memang sudah demikian prosesnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama ta'lam ya Amr anna al-Islam yajubbu ma qablahu. Wa anna al-hijrata tajubbu ma qablaha." Tidakkah engkau tahu wahai Amr bahwa Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya? Dosa syirik, dosa kufur, dosa membunuh, dosa macam-macam. Apapun yang Anda lakukan sebelum Islam, begitu Anda masuk Islam, dari dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hijrah juga, ya jubbu ma qablaha. Hijrah akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. At-taubah, demikian juga taubat. At-taibu kaman la dzambalahu. Orang yang taubat sama seperti tidak memiliki dosa. Baik, oleh karena itu senantiasa kita istighfar dan taubat setiap hari. Baik. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan ini kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik. Iyantahu yughfar lahum. Kalau mereka berhenti melakukan dosa ini, Allah akan mengampuni mereka. Baik. Kalau mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yughfar lahum. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yughfar lahum ma qad salaf
yakni akan Allah ampuni apa yang telah lewat dari dosa-dosa dia. Wa ya'udu, akan tetapi kalau mereka kembali kepada kejelekan itu, faqad madat sunnatul awwalin. Barakallahu fiik. Kalau mereka kembali kepada kekufuran, kembali kepada kejelekan, atau terus mereka dengan kekufurannya, faqad madat sunnatul awwalin, sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umat sebelumnya dan umat yang akan datang. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beriman, bertakwa, beramal saleh, Allah akan muliakan dia, Allah angkat derajat dia di sisinya. Akan tetapi siapa yang kufur, menentang, berlaku syirik, maka Allah akan menghinakan dia, merendahkannya dan mengazabnya. Ini dikatakan faqad madat sunnatul awwalin, sudah berlaku dan lewat hukum ini dan akan tetap terus berlaku. Barakallahu fiikum. Bahwa pasukan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasukan kufar akan tetap dikalahkan. Baik. Kemudian Allah mengatakan waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka wahai Rasul. Perangi orang-orang kafir, orang musyrik. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangi orang-orang musyrikin semuanya sebagaimana mereka semuanya memerangi kalian dengan cara dan bentuk yang mereka mampu untuk lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk memerangi mereka. Baik. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ini awal pertama kali diizinkannya berperang. Baik. Awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa bersabar. Terus bersabar. Membangun kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangun ketundukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Sampai sebagian di antara para sahabat sudah meminta, ya Rasulullah, kapan kita melawan? Kapan kita berperang? Kapan? Rasulullah SAW diperintahkan pada saat itu untuk menyabarkan sahabatnya. Sabar. Tegakkan sholat. Baik. Karena jihad fisabilillah adalah amalan yang berat. Mesti ada muqaddimahnya yang menjadikannya dia ringan. Barakallahu fiikum. Mesti ada muqaddimahnya untuk menjadikannya ringan. Orang harus siap di komando. Barakallahu fiikum. Baik. Pada saat itu para sahabat hanya diperintahkan untuk menegakkan sholat dulu. Tegakkan sholat. Siap dikomando oleh imam untuk takbiratul ihram, untuk ruku, untuk sujud. Baik. Kalau untuk diimami, dikomando untuk ruku sujud saja tidak mau, ya apalagi untuk berperang. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Sampai barakallahu fikum diizinkannya mereka berperang. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi orang-orang yang beriman untuk berperang karena memang mereka adalah orang-orang yang dizalimi sebelumnya, dianiaya sebelumnya, ditekan sebelumnya. Maka diperintahkanlah pada saat itu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ditekankan di ayat yang lainnya, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian untuk berperang padahal perang itu berat untuk kalian. Barakallahu fiikum. Kalian tidak senang. Dari secara tabiat maksudnya. Bahwa ya orang pilih hidup senang kan demikian, selamat.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak senang dengan sesuatu, pada itulah yang terbaik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu, pada itu buruk untuk kalian. Dan dia Allah yang Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wa qatilul musyrikina wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Perangi mereka sampai tidak ada fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini asyirik. Fitnah yang dimaksud di ayat ini adalah kesyirikan. Baik, bukan ujian cobaan, bukan juga huru-hara. Tapi di sini adalah asyirku billah, sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Fitnah yang di ayat ini adalah kesyirikan. Barakallahu fiikum. Ini sejalan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, orang musyrik, sampai mereka mau bersyahadat la ilaha illallah. Baik. Sama seperti ini. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak ada kesyirikan. Ini sampai mereka semuanya masuk Islam. Baik, meninggalkan kesyirikan. Baik, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dipertegas dengan ayat ini, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan semua ketundukan itu, semua agama itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak lagi mempersekutukan Allah dengan Lata, Uzza, Manat, Hubal dan berbagai macam barakallahu fikum sesembahan yang lainnya. Kuburan, batu, berhala, wali, apapun dan siapapun. Barakallahu fikum. Semua diajak untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in tahaw, kalau mereka berhenti. Baik. Fa in tahaw, kalau mereka berhenti dari kekufurannya. Mereka berhenti dari penentangannya, mereka berhenti dari memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha bima ya'maluna basir. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang mereka lakukan. Baik. Allah akan mengampuni mereka. Baik. Fa in tawallau, dan kebalikannya, kalau mereka berpaling, sudah diajak untuk berislam, diajak untuk berhenti dari kekufuran dan kesyirikan, tapi mereka berpaling, tetap terus dengan kesyirikan dan kekufurannya. Fa'alamu annallaha maulakum, maka ketahuilah wahai kalian orang-orang yang beriman. Fa'alamu, yakinkan diri kalian, annallaha maulakum, Allah adalah wali kalian. Allah walinya orang-orang yang beriman. Allah yang akan melindungi mereka, Allah yang akan menolong, membela mereka. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pembela, sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Oleh karena itu, baik. Ketika Abu Sufyan baru saja merasa memenangi perang Uhud, maka dia pun berteriak mengatakan, "Ulu Hubal, ulu Hubal." Maha tinggi Hubal, maha tinggi Hubal. Berhala yang sangat diagungkan. Ulu Hubal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala tujibun?" Kenapa kalian tidak menjawab?
Para sahabat mengatakan, "Famadza naqulu ya Rasulullah?" Apa yang harus kita ucapkan ya Rasulullah untuk membalasnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul Allahu a'la wa ajal." Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi lagi dan lebih agung. Maka para sahabat pun berteriak meneriakkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Lanal Uzza wa la Uzza lakum." Kami memiliki Uzza dan kalian kaum muslimin tidak memiliki Uzza. Baik. Kata Rasulullah SAW, "Ala tujibun?" Kenapa kalian tidak menjawab mereka? "Madza naqulu ya Rasulullah?" Apa yang harus kita jawabkan untuk mereka ya Rasulullah? "Qulu Allahu maulana wa la maula lakum." Baik. Katakan kepada mereka, Allahu maulana, Allah pelindung kami, Allah pembela kami, penolong kami. Wala maula lakum, dan kalian tidak memiliki pembela, kalian tidak memiliki penolong. Baik. Syahidnya di sini, wa in tawallu fa'lamu anna Allaha maulakum. Jangan kalian bersilap. Kalau mereka tetap dengan kekufurannya, kesyirikannya, wahai kalian kaum muslimin, kaum mukminin, jangan berkecil hati. Ya'lamu, yakinkan diri, annallaha maulakum. Allah Subhanahu wa taala yang mengayomi kalian, melindungi, membela kalian. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pembela, sebaik-baik penolong dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum. Baik, 3 ayat ajakan seruan untuk orang kafir, orang musyrik untuk berhenti dari kesyirikan dan kekufuran mereka. Ajakan untuk mereka masuk Islam, dan Allah menjamin bahwa dosa-dosa mereka yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk membesarkan hati orang-orang yang beriman. Kalau mereka telah berdakwah, mereka telah berusaha, yakni kaum muslimin telah berusaha, kemudian orang kafir tetap dengan kekafirannya dan kesyirikannya tidak mau masuk Islam, tidak mau tunduk kepada Allah Rasulnya, maka kalian bersalah. Saya yakinkan diri bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai wali kita. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik pembela, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.